Bukan dari dalam diri para rasul, para penulis. Bukan dari dirinya sendiri. Yaitu dari Yesus itu sendiri. Yang pertama, kitab suci perjanjian baru adalah firman-Nya Yesus. Yang punya kuasa atau otoritas mutlak. Artinya terjadi. Yohanes pasal 10 ayat 35, Yesus berkata, kitab suci tidak dapat dibatalkan. Ini perkataan Yesus yang ditulis ulang oleh Yohanes. Kitab suci tidak dapat dibatalkan, kitab suci tidak dapat dikurangi, kitab suci tidak dapat ditambahin. Kitab suci tidak dapat dikembang-kembangin. Sudah flat dari asal muasalnya. Artinya Yesus menekankan bahwa kebenaran kita perjanjian baru itu absolut, mutlak, dan pasti terjadi. Jadi dalam hal ini Yesus menegaskan bahwa apa yang ditulis oleh para rasul dalam kitab suci perjanjian baru adalah sungguh-sungguh benar firman Tuhan, berasal dan bersumber dari dalam dirinya sendiri. Maka untuk itu firman Tuhan itu punya kuasa menubatkan dan mengubahkan orang. Maka untuk itu Yesus menegaskan, sama seperti di era perjanjian lama, tidak ada satupun yang bisa dibatalkan. Perjanjian lama aja tidak ada yang dibatalkan oleh Yesus. Apalagi dikurangi, ditambahi oleh Yesus. Nggak ada Bapak. Yang ada adalah disempurnakan, diperjelas di era perjanjian baru. Respon Yesus terhadap perjanjian baru juga firman Tuhan dalam perjanjian baru tidak ada yang dibatalkan oleh Yesus. Tidak ada yang dikurangi. Sekalipun yang menulis itu bukan dirinya sendiri tapi para rasul. Tapi Yesus mengatakan, enggak, saya tidak kurangi. Saya tidak tambahin. Yang Yesus lakukan apa? Memperjelas. Mempermudah kita memahami dan mengerti kita perjanjian baru lewat Roh Kudus. Hal yang kedua yang Yesus lakukan apa? Mempraktikkan, menghidupi kita perjanjian baru itu. Dan juga kita perjanjian lama. Sehingga komplitlah kita melihat di dalam kita perjanjian baru. Konsep firman Tuhan, tapi juga praktek firman Tuhan. Dan sama Bapak Ibu. Nah, Rasul itu tidak hanya jago menulis firman. Tidak hanya jago mengkhotbahkan, mengajarkan firman, tapi mereka juga menghidupi kok. Maka di sini saya katakan tadi, kita dituntut juga untuk jago mempraktekkan menghidupi firman Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan rumah tangga, usaha, pekerjaan, bisnis, bahkan juga dalam kehidupan kita pribadi. Itulah baru pemahaman kita tentang firman Tuhan benar atau sempurna 100%. Kalau orang hanya jago mengkhotbahkan firman Tuhan, hanya jago mengajarkan, tapi tidak jago menghidupi dalam kehidupan pribadinya, keluarganya, rumah tangga, omong kosong. Pemahamannya dia tentang firman Tuhan belum cukup. Itu pasal 4 ayat 4. Lagi-lagi ini saat Yesus dicobai. Menghancurkan, mematahkan cobaan daripada si bonus itu. Dengan mengatakan, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Artinya dari kuasa Tuhan kita hidup Bapak. Ini menjadi penting. Pak Ibu, waktu saya jadi mahasiswa S1, mungkin saya termasuk mahasiswa yang paling miskin. Karena uang kiriman bulanan saya itu sangat begitu rendah. Hanya cuma 100.000 setiap bulan. Itu pun dibagi-bagi. 50.000 untuk uang kos, 50.000 untuk uang makan 3 kali sehari, dan juga untuk uang beli buku, fotokopi, ongkos, belum lagi persembahan. Itu saya kelola hanya dari yang 50.000. Maka sudah dapat dipastikan sangat-sangat kurang. Sangat kurang. Dan saking kurangnya Bapak Ibu, seringkali saya makan tidak makan. Seringkali saya tidak makan. Karena sangat kurang.
Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penyakit mahasiswa pada umumnya kita sudah tahu, yaitu mah atau kalau enggak tifus. Itu dialami oleh banyak mahasiswa mayoritas karena kenapa? Kurang uang untuk makan. Atau juga karena malas makan. Saya sering tidak makan karena nggak punya uang. Bukan karena ketiadaan uang itu saya sering jadi puasa Bapak Ibu. Kalau saya merasakan betul Matius pasal 4 ayat 4 ini. Di tengah-tengah kekurangan yang saya alami secara finansial. Saya merasakan saya mengalami betul. Saya boleh tetap sehat, saya boleh tetap hidup, saya boleh tetap ada. Tidak lebih tidak kurang karena Tuhan. Bukan karena makanan yang saya makan. Karena kenapa? Uang untuk makan aja saya kurang. Jadi saya sudah ngalami hidup oleh karena Tuhan, bukan karena makan minum, bukan karena uang. Saya sudah ngalamin Bapak Ibu sebelum jadi hamba Tuhan. Pengalaman itu juga yang mendorong saya ambil keputusan, komitmen dengan Tuhan, dengan istri. Kami mau jadi hamba Tuhan tanpa dapat gaji. Tanpa tunjangan. Tanpa pemasukan yang pasti. Boro-boro tanpa dana pensiun. Tidak ada. Dan 28 tahun sudah kami jalani hidup dengan iman, bukan dengan uang. Berarti bagi saya, keluarga saya, Matius pasal 4 ayat 7, benar. Manusia bukan hanya hidup dari roti, tapi sungguh-sungguhnya kita hidup oleh karena. Itulah alasannya kenapa sering saya ingatkan, saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jangan mempertuhankan uangmu. Jangan mempertuhankan karirmu, posisimu, usahamu, bisnismu. Hati-hati nanti Tuhan marah. Karena engkau telah menduakan Tuhan. Tuhankanlah Tuhan. Karena dia yang memberikan kita hidup. Dari awal. Sampai hari ini, esok dan lusa. Bukti kesaksian Yesus berikutnya bahwa kita perjanjian baru adalah firman-Nya. Melalui nubuatan dan penggenapan di perjanjian baru yang berasal dan bersumber dari Tuhan. Dalam hal ini Yesus mengajarkan bahwa seluruh kitab suci, khususnya kitab perjanjian baru, menunjukkan, menjelaskan tentang rancangan karya Tuhan di dalam dirinya sendiri sebagai Sang Mesias Agung satu-satunya untuk semua orang. Lukas pasal 24 ayat 27. Setelah kebangkitannya, Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya apa yang tertulis tentang dia dalam kitab suci. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa, kitab Nabi-Nabi, dan juga kitab Mazmur. Seperti perjanjian lama. Dikotbahkan, diajarkan Yesus kepada para murid di era perjanjian baru. Dan Yesus memperjelas, lihat tuh. Siapa aku ini dan apa misi dan tugasku. Itu telah dicatat oleh nabi-nabi perjanjian lama. Mulai dari Musa sampai dengan kitab-kitab Mazmur, juga kitab-kitab nabi-nabi.